Sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Back with Ananda di energi update yang aku akan buat singkat sekali ini, tapi sangat penting. So, there's something in the air ya. Sudah 1 bulan, bahkan sejak aku keluar dari gua menulis aku merasakan ada sesuatu yang aneh di udaranya. Pertama-tama cuacanya berubah-ubah, sangat panas. Bahkan di area aku aja yang seharusnya tidak sepanas itu jadi sepanas itu. Dan juga emosi dari dalam itu naik ya. Dan ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di keluarga, di teman-teman, di komunitas dan lain sebagainya, yang membuat agak tidak tenang dan damai kepalanya jadi ribut dan lain sebagainya. Belum lagi aku lihat banyaknya dark worker yang bekerja di sekitar aku, lingkungan tinggal aku, yang memang bekerja untuk membuat orang depresi dan bunuh diri. Di situ aku tahu ada sesuatu yang terjadi, ada pergerakan alam, di mana kali ini aku merasakan fokus pancarobanya bukan lagi soal sekedar pergerakan alam, tapi ini adalah pergerakan mental yang harus kamu waspadai. Akan terjadi badai di dalam kepala kamu, batin kamu, yang membuat kamu mungkin jadi tidak tenang. Ini bisa dipicu dari keluarga kamu, bisa dipicu dari semua hal yang bahkan kamu sendiri tidak sadar masih kamu pikirin, atau tidak pernah tahu itu adalah sebuah masalah. Jadi ini adalah mungkin sebuah upgrade ya, peningkatan diri dalam meningkatkan kualitas kita untuk lebih tenang, mengatur emosi dan lain sebagainya. Jangan memutuskan di saat kamu sedang dalam keadaan emosional, marah, apa segala. Tenang dulu, langsung meditasi, cari bantuan ke teman-teman dan lain sebagainya. Pokoknya ini harus aware banget, tekanannya luar biasa besar. Kali ini geraknya bukan di alam yang aku rasakan, justru lebih besar di mental. Meskipun alam ada, tapi mental lebih besar gerakannya ya. Karena ternyata dark worker yang bekerja sekarang tidak banyak tentang alam di sekitar aku, lebih banyak yang tentang kerusakan mental. So be careful about that. Lalu setelah itu berkaitan dengan spiritual dan supernatural. Di masa-masa yang cukup matang dari perjalanan spiritual awakening kita ini, banyak teman-teman di luar sana yang akan mulai terbuka sisi supernaturalnya. Mengapa? Karena awakeningnya sudah sampai ke crown chakra, ke chakra mahkota, sehingga ada kebangkitan supernatural yang terjadi. Itu alami ya, bukan ngelmu atau apa, tapi kalau secara alami itu prosesnya akan tidak akan terlalu menekan. Dia prosesnya akan simple, enak, nyaman, meskipun cukup kaget juga ya. Saat kamu tiba-tiba memiliki bakat tertentu, atau seperti bisa melihat alam lain yang sebelumnya tidak pernah kamu punya. Cuman ini juga adalah perkembangan yang bagus, artinya memang ada perubahan dari sisi spiritual kamu. Sebab jiwa bukan hanya punya satu sisi, dia punya sisi spiritual dan punya sisi supernaturalnya. Ini bukan sesuatu yang tabu ya, memang jiwa punya keduanya. Seperti juga sifat dari sang ilahi, beliau juga punya magicnya ya, punya miracle-nya, keajaibannya, dan juga punya sisi spiritualnya, yaitu kasihnya. Memang aku selalu sarankan bahwa kamu masuknya lewat spiritual dulu, tapi itu perjalananku. Aku tidak bisa memaksakan perjalanan kamu. Karena semua orang berbeda. Ada orang yang tertarik karena supra dulu, ke arah supra, baru dia membuka sisi spiritualnya. Tapi mengapa aku sarankan lo melewati dulu di sisi spiritualnya, sisi kasihnya, karena kamu tidak akan kena yang namanya ego trap. Kata Coach Belinda, ego trap, dijebak egonya. Semakin supra seseorang, semakin rakus dia jadinya. Kalau tidak ada keseimbangan di spiritual, di mana spiritual justru sebaliknya, yaitu melepaskan, merelakan, maka tidak akan ada keseimbangan di kehidupan manusia tersebut. Contoh simpelnya aja nih ya, kalau misalnya manusia terlalu melepas, tidak mengukur dirinya, memberi, tapi tidak pernah menerima, dia akan lama-lama sakit atau jatuh miskin, ya kan? Nah, tapi kalau dengan keseimbangan supranatural, dia akan tahu cara mencari kembali. Itulah, jadi keduanya harus dimiliki. Dan ini bukan hanya bicara soal namanya bakat, kekuatan, segala, enggak. Supra dan spiritual adalah keseimbangan jiwa di seluruh sisi kehidupan manusia. Melepas, meraih, antara dua hal tersebut.
Jadi selalu seimbangkan keduanya. Pada umumnya, manusia akan terbuka di antara salah satunya dulu, tidak langsung keduanya. Dan tidak ada jalan orang siapapun yang salah. Peringatan terhadap para light worker atau dark worker sekalipun, pokoknya orang-orang yang mengalami awakening, spiritual awakening, supernatural awakening, ada sebuah peringatan. Semua bakat istimewa kamu yang kamu gunakan untuk kebaikan, itu akan berbuah baik. Tapi jika kamu gunakan semua bakat kamu untuk hal negatif, seperti contohnya mengganggu orang lain, merugikan orang lain, menyakiti orang lain, iseng pada orang lain, maka akan ada resiko yang kamu terima. Resiko itu adalah sesuatu akan diambil dari hidup kamu. Antara dari kesehatan kamu, uang, teman, keluarga, dan lain sebagainya. Entahlah, pokoknya ada resiko di sana. Karena memang kita diciptakan menggunakan bakat ini demi kebaikan orang lain seharusnya ya. Bukan untuk menyakiti mereka. Jadi itu adalah salah satu peringatan yang harus aku sampaikan pada kamu. Semoga kamu bijak menggunakannya dan berguna untuk masyarakat ya. Atau setidaknya keluarga kamu. So I think that's all for the energy of this day. Tahan-tahan ya teman-teman ya. Ini mental lagi pada lumayan katakan, tapi bukan berarti kamu gak bisa menemukan titik kedamaian dan kebahagiaan sekarang. Ya, coba komen di bawah kamu merasakan apa saja, dan kalau kamu punya tips, tolong kasih tahu juga ya. Thank you so much for watching. God bless you. Sending you so much love and light. Bye guys.